Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, Shalom. Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan saudara semuanya. Sekalipun ada jarak memisahkan kita, tetapi saya mempercayai bahwa di dalam hadirat Tuhan tidak ada jarak, bahwa saudara semuanya akan tetap diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu saya berdoa, buka hatimu untuk apa yang Tuhan mau berbicara kepada saudara semuanya pagi hari ini. Mari buka Alkitab kita sama-sama di dalam Surat Ibrani pasal yang ke-12, mari kita membaca ayat yang ke-25 dan seterusnya. Hari ini firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, kita membaca ayat yang ke-25 dan seterusnya. Saya bacakan buat saudara semuanya, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang serba abal-abal. Ada orang berkata kaleng-kaleng. Dan dalam bahasa yang lain, KW saudara. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang seperti ini. Kalau kita bicara soal KW pun, kita mengerti ternyata KW pun ada tingkatannya. Ada yang namanya KW1, ada juga yang namanya KW2, ada juga yang namanya KW super. Dan yang menarik adalah KW super pun itu dibagi lagi, ada tingkatannya juga. Ada yang namanya KW semi super, ada juga yang namanya KW super, lalu kemudian yang paling tinggi grade-nya adalah KW super premium. Saudara-saudara, untuk hal yang palsu saja tingkatannya sedemikian banyak. Sehingga bagi banyak orang seringkali sulit untuk membedakan mana yang palsu dan mana yang asli. Itu bicara soal benda, itu bicara soal barang, itu bicara soal merek. Tapi kalau kita bicara soal kekristenan, ternyata hal yang sama juga terjadi saudara. Ada Kristen yang sejati, ada juga Kristen yang penuh dengan kepalsuan. Kristen yang penuh dengan kepalsuan ini pun tingkatannya macam-macam. Ada yang orang Kristen mungkin KW-nya KW2 saudara. Ini orang Kristen yang kalau ibadah itu mungkin hanya Natal dan hanya Paskah. Jarang kelihatan di gereja. Tingkatan yang lebih lagi mungkin ini KW1. Masih sering beribadah di gereja. Lalu kemudian ada juga tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ini orang Kristen KW super saudara. KW supernya pun mungkin premium. Orang seperti ini mungkin dia tidak hanya beribadah, tapi dia juga melayani Tuhan. Dia seringkali tampil dan dia mungkin jadi public figure yang dilihat oleh banyak orang. Dan dia mungkin juga pernah buat mujizat. Apa yang dilakukan di dalam pelayanannya tampaknya luar biasa. Tetapi saudara, mau dibilang apa? Namanya KW tetap KW. Tidak peduli bahwa itu KW super premium sekalipun. Saudara-saudara, kalau kita bicara soal hal ini, ternyata Tuhan tidak menghendaki sebuah kepalsuan. Tidak peduli bahwa kita orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Karena Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 itu bicara soal nabi, itu bicara soal hamba Tuhan. Orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Alkitab berkata, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan banyak tanda ajaib demi namamu juga? Tapi firman Tuhan berkata, Yesus berterus terang, sesungguhnya aku tidak kenal engkau, enyalah engkau, hei engkau pembuat kejahatan. Saudara-saudara, ini orang Kristen
KW. Ini orang Kristen tampaknya rohani. Ini orang Kristen yang mungkin bagi banyak orang mempesona. Tetapi pada kenyataannya penuh dengan kepalsuan. Sehingga Yesus sendiri tidak mengenalinya. Namanya tidak tercatat di dalam kitab kehidupan. Dan saudara, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita terlihat KW atau kita asli? Apakah yang harus dilakukan supaya terlihat Kristen sejati dan Kristen yang penuh dengan kepalsuan? Ternyata Alkitab mencatat bahwa Tuhan satu kali kelak pasti memisahkan antara Kristen yang palsu dan Kristen yang asli. Kristen yang KW dan Kristen yang betul-betul murni mengikut Tuhan. Caranya gimana? Diproses. Caranya gimana? Ditampi. Caranya gimana? Disaring, saudara. Caranya gimana? Digoncangkan. Firman Tuhan dalam Matius pasal yang ketiga ayat 12 berkata seperti ini. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandum-gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara-saudara, alat penampi itu sudah di tangan Tuhan. Dan kita semuanya pasti akan ditampi oleh Tuhan. Sehingga akan kelihatan mana gandum yang berisi. Gandum yang berisi itu akan dimasukkan ke dalam lumbung. Dan gandum yang bulirnya kosong itu akan ditiup dan dibakar di dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, saya masih ingat ketika saya masih kecil, sangat kecil, saya masih ingat bagaimana mama saya sebelum dia memasak nasi, maka dia mengambil beras dan kemudian ditaruh di sebuah alat penampian. Kalau dalam bahasa Jawa namanya tampah, saudara. Saya masih ingat mama saya mulai menggoncang-goncangkan beras itu. Jadi mirip dengan melempar-lemparkannya seperti itu. Dan yang menarik adalah dalam proses penampian itu akan terpisah dengan sendirinya. Mana beras yang layak untuk dikonsumsi, beras yang layak untuk dimakan, dan mana beras yang sebetulnya isinya hanya kosong, kulit gabah dan kotoran, itu juga bisa terpisah dengan sendirinya. Itu namanya alat penampian, itu namanya ditampi. Bagi Anda yang hobi burung atau Anda mungkin peternak burung, cara untuk menampi biji makanan burung pun itu caranya juga sama. Semuanya kalau sepintas lalu tidak ada yang bisa membedakan mana biji makanan burung yang berisi dan mana biji makanan burung yang sudah kosong, saudara. Dan bagaimana cara untuk memilah? Tentu tidak mungkin dipilah satu persatu. Cara yang paling cepat dan cara yang paling efektif adalah ditampi. Ditaruh ke sebuah tampah, lagi-lagi digoncangkan seperti itu, maka yang berbobot atau yang ada bijinya, itu dia akan kembali jatuh ke tempat, lalu kemudian yang kosong, itu sambil ditiup akan berterbangan dan akan keluar. Itu cara yang paling sederhana untuk memisahkan, saudara, yaitu dengan cara ditampi. Saudara-saudara, di cara yang lain misalnya, kalau kita bicara soal emas, mana yang murni dan mana yang tidak murni, maka emas akan dipanaskan. Dan ketika dipanaskan seperti itulah, saudara, maka akan terlihat yang betul-betul murni itu akan berkumpul dengan yang murni. Dan kemudian yang campuran itu akan terpisah dengan sendirinya. Dan dalam konteks ayat yang kita baca, kali ini Tuhan pakai cara menggoncangkan kita supaya terlihat mana yang murni, mana yang sejati. Supaya terlihat mana yang tidak tergoncangkan ketika digoncangkan. Ayat yang ke-26 saya ulangi buat saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara-saudara, kalau kita meneliti ayat ini ada hal yang cukup menarik. Ternyata firman Tuhan berkata, ada kalanya Tuhan tidak hanya menggoncangkan bumi saja, tapi ada waktunya Tuhan menggoncangkan
bumi dan langit. Ini bicara bukan soal goncangan biasa. Ini bicara soal goncangan besar, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kadangkala tanpa terasa sebetulnya gempa itu seringkali kita alami sebetulnya. Tanpa kita sadari. Karena bumi ini, yang ada di bawah bumi ini sebetulnya bergerak. Hanya saja masalahnya kita tidak menyadari. Kapan kita menyadari? Ketika terjadi gempa, tapi bukan dalam skala kecil, tapi ketika dalam skala besar, baru kita menyadari gempa itu sungguh terjadi. Ini yang dimaksud dengan Tuhan tidak hanya menggoncang dengan bumi saja, atau bumi saja yang digoncang, tetapi bumi dan langit. Ini bicara soal goncangan besar. Saudara, setiap orang punya masalah, saya tahu itu. Tetapi ada waktunya kita menghadapi sebuah masalah yang kita tahu ini bukan masalah biasa. Yang kita tahu ini masalah yang sungguh besar bagi kita. Saya tahu kadangkala kita bisa sakit. Tetapi ada waktunya Tuhan izinkan kita menghadapi sebuah sakit yang mungkin tidak biasa. Mungkin sebuah sakit yang cukup parah. Mungkin sebuah sakit yang kita harus menggumulkannya. Dalam hubungan suami istri, dalam hubungan dalam keluarga, ada waktunya kita menghadapi masalah. Tetapi kadangkala kita diperhadapkan dengan sebuah masalah yang tidak biasa. Dalam dunia bisnis misalnya, bisnis punya masalah itu hal yang sebetulnya lumrah. Setiap orang yang berbisnis akan selalu menghadapi masalah dalam pekerjaannya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, saudara. Ini bukan masalah biasa. Seperti hari-hari ini misalnya. Kita selalu mendengar banyak orang berkata, dan faktanya memang demikian, bahwa ekonomi sangat lesu, diprediksi tingkat pertumbuhan akan menurun dari tahun sebelumnya, bahkan hari-hari ini di tengah situasi seperti ini, banyak usaha harus tutup untuk sementara, saudara. Dan di mana-mana terjadi yang seperti ini. Saya berkata bahwa ini namanya goncangan besar. Ini masalah yang tidak biasa. Dan kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Kenapa Tuhan menggoncangkan? Sekali lagi, bukan secara kebetulan Tuhan mengizinkan goncangan itu ada. Dan kita mau belajar hari ini tentang goncangan itu sendiri. Pertama kita belajar, ada waktunya Tuhan mengizinkan goncangan besar terjadi dalam hidup kita. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang menggoncangkan? Dan ternyata kalau kita teliti membaca ayat-ayat tadi, yang menggoncangkan justru Tuhan sendiri. Dan pertanyaannya, kalau dia Bapa yang baik, kenapa dia menggoncangkan kita? Kalau dia Bapa yang baik, kenapa dia menggoncangkan kesehatan saya? Kalau dia Bapa yang baik, kenapa dia menggoncangkan bisnis saya? Kalau dia Bapa yang baik, kenapa masalah ini harus terjadi? Saya justru berkata, bersyukurlah kalau Allah yang menggoncangkan. Iblis bisa menggoncangkan, tapi cara iblis menggoncangkan dan cara Allah menggoncangkan kelihatannya sama-sama. Sama-sama menghadapi masalah. Sama-sama menghadapi tantangan besar. Sama-sama digoncangkan. Tetapi kalau Allah yang menggoncangkan bagi kita, bersyukurlah. Sebab Allah menggoncangkan selalu dengan sebuah tujuan yang indah. Amin, saudara. Iblis bisa menggoncangkan, tapi jangan lupa Yohanes 10 ayat 10 berkata seperti ini. Bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis bisa datang untuk menggoncangkan kita. Tetapi ketika iblis menggoncangkan kita, saudara, yang terjadi adalah dia akan mengambil semua dalam hidup kita. Dia menggoncangkan dengan tujuan membunuh kita. Dia menggoncang dengan tujuan untuk menjatuhkan kita. Dia menggoncang dengan tujuan untuk mencelakakan kita. Allah bisa menggoncang kita. Tapi Allah menggoncangkan kita bukan untuk membunuh kita. Allah menggoncang kita bukan untuk mencelakakan kita. Allah menggoncang bukan untuk menghabisi kita. Allah menggoncang karena sebuah tujuan yang kita nanti bisa belajar sama-sama. Saya tanya kepada saudara, orang tua ketika menghajar anaknya dibandingkan dengan orang lain yang bukan orang tua, taruh saja perampok ketika dia menghajar seseorang, saya tanya, sama atau beda? Saya tanya kepada Anda kalau ada pilihan, Anda pilih dihajar orang tua, atau Anda pilih dihajar orang jahat misalnya. Tentu Anda akan berkata, kalaupun harus sama-sama dihajar, jauh lebih baik dihajar orang tua. Kenapa?
Orang tua menghajar karena ada sebuah maksud. Dan orang tua menghajar itu dengan dosis yang tepat. Orang tua tidak akan pernah mencelakakan anaknya sendiri. Amin, saudara. Firman Tuhan di dalam Ibrani berkata, mana ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Sebab ketika Tuhan menghajar kita, justru karena kita dianggap anak, saudara. Dan kalau bapamu menghajar kita dengan masalah mungkin, dengan tantangan mungkin, bukan karena dia ingin mencelakakan kita. Tahukah Anda, ketika kita berbuat salah dan kita harus menerima disiplin Tuhan, dan Tuhan harus menghajar kita, jangan pernah membayangkan dan jangan pernah berpikir bahwa Bapak kita itu senang ketika kita kesakitan. Saya pernah, saudara, ketika anak saya bandel, ketika anak saya rewel, dan saya sebagai orang tua harus mendisiplin anak saya, maka ketika saya harus pukul dia, dan ini untuk mendisiplin dia menjadi lebih baik, dan tentu dengan ukuran yang cocok, yang bisa ditanggung oleh anak saya tentunya. Dan setelah pendisiplinan itu, saudara, berapa waktu kemudian saya mengamati ternyata di bagian paha anak saya itu ada goresan, bekas pukulan tangan saya. Langsung pada saat itu saya sebagai bapak, sebagai papa, itu langsung hati saya itu jadi sedih. Saya langsung merasa ada rasa penyesalan. Itu hati bapak, saudara. Tidak ada namanya bapak menghajar anaknya dengan senang. Bahkan ketika anaknya nangis, dalam hati bapak itu ingin ikut menangis bersama dengan anaknya. Bapak yang menghajar, bapak juga yang akan menyembuhkannya. Amin. Beda kalau yang menghajar itu orang lain. Beda kalau orang jahat menghajar. Masih ingat cerita perumpamaan orang Samaria. Ada seorang yang turun dari Yerusalem menuju Yeriko, dihajar oleh perampok, saudara. Dan karena ini yang menghajar perampok, maka tidak hanya sekedar diambil barangnya, dihajar habis-habisan, dibiarkan dalam kondisi sekarat. Sama-sama menghajar, hasilnya pasti beda. Allah menghajar, tapi untuk maksud dengan kebaikan. Musuh menghajar, iblis menggoncang, tujuannya dengan maksud mencelakakan. Makanya sungguh benar apa yang dilakukan Daud. Ketika Daud buat kesalahan, Tuhan berkata kepada Daud, aku perhadapkan 3 pilihan hukuman yang kamu harus pilih salah satu. Apakah engkau harus menghadapi 3 tahun di masa sulit? Apakah engkau harus 3 bulan melarikan diri dikejar oleh musuhmu? Ataukah 3 hari penyakit sampar datang kepada bangsamu? Yang menarik adalah Daud tidak memilih salah satu di antaranya. Yang menarik adalah Daud berkata kepada Tuhan, lebih baik berada di tangan Tuhan. Dengan kata lain, Daud mau berkata, biarlah Tuhan yang memilihkan hukuman itu bagi saya. Kenapa, saudara? Daud terlalu percaya, dia Bapa yang baik. Dia bisa menghajar, tapi untuk sebuah maksud kebaikan. Bapa kita bisa menggoncangkan kita, tapi bukan untuk mencelakakan kita. Bukan untuk menjungkir balikkan kita, sehingga kita jatuh dan kita kemudian tergeletak dan tidak berdaya. Firman Tuhan berkata, ada waktunya goncangan besar terjadi. Bukan hanya bumi, tapi langit. Ini mungkin menyentuh seluruh aspek hidup kita. Tapi percayalah, karena yang menggoncangkan Tuhan sendiri, kita aman di tangan Tuhan. Amin, saudara. Yang selanjutnya kita belajar di sini, tujuannya apa? Ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Ungkapan satu kali lagi, menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, tujuannya supaya terjadi perubahan, saudara. Perubahan seperti apa? Perubahan mana yang tergoncang dan bisa digoncangkan, dan mana tinggal tetap dan tidak dapat digoncangkan. Saudara-saudara, Tuhan menggoncangkan kita supaya kelihatan mana yang berbobot, mana yang kosong. Tuhan menggoncangkan kita supaya kelihatan mana kerajaan yang tidak tergoncangkan dan mana kerajaan yang mudah dihanyutkan. Saudara-saudara, Allah bisa menggoncangkan kita
tapi dengan tujuan supaya kita mengerti apakah kita sedang berada di kerajaan yang mudah digoncangkan, ataukah kita sedang berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kesehatan kita bisa digoncangkan, tetapi kalau kita mengakar kuat kepada Tuhan, kalau kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, kesehatan kita yang digoncangkan itu tidak akan pernah mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu kita masih ingat saudara, pembicara dari luar, sahabat kita, istri dari Pak Purnomagus, Ibu Belinda, masih ingat. Ya, dia harus divonis terkena penyakit kanker. Dan bagi banyak orang, bagi seorang wanita, itu sebuah goncangan besar. Tapi justru disinilah terlihat mana yang bisa digoncangkan dan mana yang tinggal tetap. Kita mendengar sebuah kesaksian yang luar biasa. Di masa-masa sulit, dia menjadi kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Bisnis Anda, bisnis saya bisa digoncangkan. Tapi yang Tuhan mau adalah respon yang tepat ketika bisnis usaha kita digoncangkan. Apakah kita mengeluh? Apakah kita kecewa dengan Tuhan? Apakah kita mempertanyakan, bukankah Allah menyediakan? Bukankah Allah mencukupi? Bukankah Allah memberkati? Ataukah kita justru berespon yang sebaliknya? Kita belajar seperti Nabi Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun hasilnya mengecewakan, sekalipun tidak ada kambing domba di dalam kandang, tetapi sekali-kali aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada Anda, goncangan boleh terjadi, tapi pastikan kita semuanya tetap teguh berdiri. Amin. Tatanan ibadah pun hari-hari ini, bukankah itu digoncangkan, saudara? Semula kita selalu beribadah dengan cara tatap muka, tapi kita beberapa waktu sementara ini harus membiasakan ibadah secara online, saudara. Saudara-saudara, secara tidak langsung itu sebetulnya sebuah goncangan. Apakah kita akan tetap setia dengan Tuhan kalaupun kita harus ibadah secara online? Saya tahu tingkat kemantapannya, rasanya itu memang beda, saudara. Tidak bisa dipungkiri bahwa ibadah secara tatap muka mungkin jauh lebih menyenangkan. Bagaimanapun kalau Anda hadir di sebuah acara live dan Anda hanya mendengarkan sebuah rekaman, tentu akan beda, saudara. Anda lihat video konser dibandingkan dengan Anda datang sendiri ke konser, tentu beda suasananya. Dan ibadah mungkin seperti itu. Terlebih lagi, hari-hari ini kita semuanya, saudara, banyak gereja menyuguhkan lebih dari sisi entertain, lebih dari hiburan, saudara. Sehingga kadangkala kita sudah terbiasa dengan hal itu, sekarang kita diperhadapkan dengan kondisi tatanan ibadah kita lakukan secara online. Saya tahu ini cukup, saudara, menggoncangkan bagi beberapa orang Kristen yang tiap hari Minggu seharusnya beribadah, tapi karena dilakukan secara online, buat dia tidak cukup menarik. Buat dia merasa, saya tidak bisa dapat banyak berkat. Dia merasa, saya tidak dapat sesuatu. Akhirnya dia putuskan untuk dia tidak ikuti ibadah online. Bukankah ini juga goncangan? Tapi orang Kristen yang murni hatinya, orang Kristen yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia tidak akan tergoncangkan dengan situasi apapun, termasuk tatanan ibadah sekalipun. Amin. Karena itu saya mendorong jemaat, Anda semuanya yang sedang mendengar firman ini secara online. Saya tahu kadang-kala menjemukan mungkin beribadah secara online seperti ini. Tapi saya berpesan kepada saudara semuanya, justru ini sedang memurnikan hati kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Di saat rasanya tidak menyenangkan, apakah Anda tetap mencari Tuhan? Di saat rasanya Anda tidak terhibur seperti yang biasa kita dapat, tetapkah kita haus dan lapar kepada Tuhan? Semuanya bisa digoncangkan, saudara-saudara semuanya. Tapi justru tujuan Allah menggoncangkan supaya tinggal tetap yang tidak tergoncangkan. Saya berdoa, Andalah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Karena kita berada dalam kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Saudara-saudara, ayat yang ke-28 dikatakan, jadi
Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Ternyata ketika goncangan itu terjadi, ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan itu berarti ada kerajaan yang dapat digoncangkan. Yang tidak tergoncangkan itu bicara soal kerajaan Allah. Yang digoncangkan tentu itu bicara soal prinsip-prinsip dunia. Ketika goncangan itu terjadi dalam hidup kita semuanya, maka ketika kita memegang prinsip-prinsip dunia, jatuhlah kita, habislah kita. Tetapi ketika kita berpegang pada prinsip-prinsip firman, goncangan sebesar apapun, kita akan tetap teguh berdiri. Ada waktunya cara pikir dunia, filosofi dunia, sistem-sistem yang berlaku di dunia, yang dibangun di dunia, itu semuanya akan tergoncang. Berapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kesaksian bahwa pandemi corona ini ternyata mengubah tatanan. Termasuk saya mendengar sebuah kesaksian, banyak ateis yang ada di Eropa itu kemudian mulai mempertanyakan sebuah kehidupan. Dari semula mereka punya paham ateis, dari semula mereka tidak percaya kepada Tuhan. Sebaliknya mereka percaya kepada dirinya. Mereka berkata, kita ini manusia yang hebat, kita ini manusia yang jenius, kita ini adalah Tuhan bagi diri kita sendiri, kita bisa buat semuanya, kita bisa ciptakan semuanya. Tetapi ketika mereka digoncangkan dengan virus yang bahkan tidak terlihat saking kecilnya, ternyata mereka pun tidak kuasa untuk mengatasinya. Saya mendengar beberapa kesaksian, beberapa dokter yang semula mereka punya paham ateis. Dan kemudian mereka mulai meragukan keateisannya. Dan mereka mulai membuka hati untuk sebuah kepercayaan. Ternyata Tuhan itu ada. Dan ketika mereka dibimbing oleh seorang rohaniwan, beberapa di antaranya memutuskan percaya kepada Yesus. Saudara-saudara, ada kerajaan yang bisa tetap teguh berdiri. Tapi ada kerajaan yang begitu mudah digoncangkan. Kalau kita membangun prinsip kita di atas nilai-nilai dunia, pasti hancurlah kita. Ketika kita berkata, asal aku punya uang, aku bisa. Asal aku sehat, aku pasti bisa. Asal aku punya koneksi, asal aku punya pengalaman, asal aku kerja keras, semuanya pasti bisa. Kalau aku lakukan semuanya, pasti sukses. Bukankah kita sering mendengar di banyak seminar, motivator-motivator mengajak, asal kita rajin, asal kita punya modal, asal kita punya skill, Anda pasti sukses. Saya jamin 100%. Ada waktunya Tuhan akan mencelikkan kita semuanya. Goncangan itu terjadi, kita tidak bisa buat apa-apa. Masihkah Anda ingat cerita tentang Petrus ketika dia hendak menangkap ikan? Semalam-malaman dia menangkap ikan, tapi hasilnya nol besar. Kalau kita bicara soal modal, Petrus jelas punya modal. Dia punya perahu, dia punya jala, dia punya peralatan untuk tangkap ikan. Kalau bicara soal skill, Petrus ini dari sejak kecil sudah terbiasa dengan yang namanya air, sudah terbiasa dengan yang namanya laut, karena dia seorang nelayan. Dia bisa diragukan lagi, dia nelayan yang hebat, saudara. Kalau bicara soal pengalaman, Petrus ini karena nelayan setiap hari sudah mencari ikan. Ngerti sekali persis bagaimana mendapatkan ikan. Saya pernah memancing di laut, saudara, menangkap ikan di laut. Dan ternyata pengalaman menangkap ikan di laut itu membukakan kepada saya betapa hebatnya seorang nelayan. Ya, ada beberapa di antara Anda yang juga ikut bersama dengan saya waktu itu. Saya melihat rasanya cukup luar biasa. Karena di laut, di tengah laut, itu tidak kelihatan daratan apa-apa. Jadi tidak ada patokan tertentu, saudara. Kalau kita di darat, untuk kita tahu mana lokasi tempatnya, itu mungkin mudah. Karena ada tanjakan, ada turunan, ada perempatan, ada rambu-rambu tertentu, ada tanda-tanda tertentu. Tetapi kalau di laut semuanya flat, saudara. Tapi yang hebat dari seorang nelayan yang saya ikut pada waktu itu, dia itu bisa tahu persis
di mana tempat yang ada ikannya dan di mana tempat yang tidak ada ikannya. Bahkan seorang nelayan bisa tahu ini ikan di tempat ini jenis apa dan di sana jenis apa. Itu hebat. Nelayan hebatnya seperti itu. Petrus saya pikir ketika dia putuskan untuk melaut karena dia tahu persis ini waktu yang tepat untuk dapat ikan. Ketika dia putuskan untuk menebarkan jala, dia tahu persis di situ ada ikannya dan dia akan memperoleh banyak tangkapan. Tapi Alkitab mencatat semalam-malaman tidak dapat apa-apa. Kata semalam-malaman itu artinya bahwa Petrus orang yang ulet, Petrus orang yang kerja keras, tapi nyatanya nol, saudara. Modal, pengalaman, skill, kerja keras dalam cerita itu tidak membuahkan hasil apa-apa. Dengan cara apa kita menyandarkan hidup kita? Kalau kita menyandarkan hidup kita dengan prinsip-prinsip dunia, hancurlah kita. Karena kita sedang membangun kerajaan yang rapuh. Tapi kalau kita ingin membangun kerajaan yang kuat dan kokoh, pastikan kita hidup dalam kehendak Allah. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika goncangan itu terjadi, kita semuanya tidak akan bisa dihancurkan. Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada kita semuanya. Ada orang yang membangun rumahnya di atas fondasi batu. Tapi ada juga orang yang membangun rumahnya di atas fondasi pasir. Dua-duanya akan terlihat sama ketika tidak ada goncangan. Rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu, saudara, akan tetap terlihat sama. Tetap tegak berdiri. Dengan catatan, belum ada goncangan. Tapi ketika badai datang, ketika banjir datang, ketika goncangan datang, maka Alkitab menulis, rumah yang dibangun di atas fondasi batu akan tetap tegak berdiri. Sebaliknya, rumah yang dibangun di atas pasir akan hanyut dan hebatlah kerusakannya. Bagaimana kita membangun hidup kita? Itu menentukan seperti apa jadinya hidup kita ketika goncangan itu datang. Beberapa orang membangun hidupnya di atas dasar kekayaan. Orang-orang seperti ini akan demikian mudah dihancurkan ketika goncangan itu datang. Ketika uang tidak bisa membeli apa-apa. Ketika uang tidak berarti apa-apa lagi. Jadi banyak orang mengagungkan kekayaan, mengagungkan uang. Tapi begitu dia sakit, saudara, uang mau sebanyak apapun, itu tidak bisa berbuat banyak. Bukankah itu artinya ketika kita membangun hidup kita di atas dasar uang, itu adalah kita membangun di atas dasar yang sangat rapuh. Ada orang membangun hidupnya di atas dasar popularitas. Dia pikir kalau dia populer, maka dia akan menjadi orang yang kuat. Kalau dia populer, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang influencer. Dia memberikan dampak, dia memberikan pengaruh. Tetapi jangan lupa, kalau semata-mata kita hanya membangun hidup kita di atas dasar popularitas. Yang penting terkenal, yang penting punya banyak pengikut. Ketika masa sulit datang, habislah kita. Saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu ada sebuah hal yang menarik. Kalau Anda ikuti, ternyata ada yang disebut dengan 27 Club. Anda pernah dengar itu? Siapa pernah dengar? Klub 27. Adakah yang mendengar? Saudara-saudara, yang menarik dari 27 Club ini adalah seperti ini. Ini bukan klub atau klub yang didirikan secara formal, bukan. Tapi ini ternyata sebuah sebutan yang diberikan publik kepada artis musisi besar yang ketika di umur 27 tahun mereka mati dengan cara bunuh diri. Yang menarik adalah begitu banyak artis di masa kejayaannya dan ketika mencapai usia 27, artis-artis hebat ini memutuskan untuk bunuh diri. Anda tidak asing dengan Kurt Cobain, Anda tidak asing dengan Jimi Hendrix, tidak asing juga dengan siapa lagi ya? Amy Winehouse, ada juga Brian Jones, macam-macam banyak, saudara. Ketika diteliti, mereka ini
mati di usia 27 tahun dan mereka mati dengan cara bunuh diri. Beberapa teori konspirasi mengatakan bahwa mereka ini memang seolah-olah sepakat kalau sudah mencapai usia itu di masa puncak kejayaannya, mereka semuanya memutuskan untuk bunuh diri. Itu teori konspirasi tentang 27 Club ini. Tapi saya lebih berkata bahwa ketika mereka berada di masa puncak kejayaannya, berpikir dia akan dapat segala-galanya. Tapi justru ketika merasa sudah dapat segala-galanya, hati mereka hampa, jiwa mereka hampa. Dan ternyata buat mereka itu tidak bisa berarti banyak untuk jiwanya. Mereka stres, mereka depresi, mereka kecanduan obat. Dan akhirnya karena mereka sudah tidak kuat, mereka putuskan untuk bunuh diri. Saudara-saudara, bukankah ini kenyataan orang yang bangun hidupnya bukan di atas fondasi yang kuat, bukan bangun di atas fondasi Kristus, akan menjadi kerajaan yang gampang sekali digoncangkan. Tapi kalau kita hidup di atas dasar yang kuat, kita membangun hidup kita di atas dasar firman, maka kita menjadi kerajaan yang tidak akan pernah bisa digoncangkan. Masa-masa sulit bisa terjadi, tapi Anda dan saya akan tetap teguh berdiri. Kita akan menghadapi tantangan yang besar atau mungkin yang lebih besar. Tapi selama kita membangun hidup kita di atas fondasi yang kuat, yaitu Kristus, maka kita semuanya pasti bisa melewati masa-masa sulit ini dengan penuh kemenangan. Ada waktunya Tuhan menggoncangkan, bukan hanya bumi, tapi langit juga. Ada waktunya goncangan besar terjadi. Tujuannya apa? Memurnikan iman kita. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti selama ini kita membangun hidup kita di atas dasar apa. Supaya kita semuanya sadar, kalau kita belum membangun hidup kita di atas dasar yang benar, mari jadikan Yesus batu penjuru dalam hidup Anda. Bangun hidup Anda di atas dasar Yesus. Dan kabar baik buat Anda, kalaupun goncangan itu terjadi, bukankah yang menggoncangkan adalah Allah Bapa kita sendiri. Dan dia Bapa yang baik. Ketika dia menggoncangkan, pada saat yang sama, dia memberikan kekuatan supaya kita tetap teguh berdiri di saat goncangan itu terjadi. Dia mungkin menghajar, tapi bukankah dia yang membebat dan menyembuhkan kita? Dialah yang mengizinkan masalah, tapi bukankah firman-Nya berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita tidak akan pernah jatuh, kita tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Sebab Tuhan pasti menopang kita. Jadikan Tuhan perisai dalam hidup Anda. Dan masa sulit terjadi, badai datang, Anda tetap teguh berdiri. Firman ini kiranya menguatkan Anda di masa-masa sulit seperti ini. Firman ini kiranya membuat kita kembali membangun hidup kita di atas fondasi yang benar. Belum terlambat, saudara. Sebelum hidup kita benar-benar habis, sebelum hidup kita tergoncang, bangun lebih dulu hidup kita di atas fondasi yang benar, di atas dasar Kristus Sang Batu Karang. Kita akan kuat. Tuhan memberkati kita semuanya.